Sebelum kami mengevaluasi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang insya Allah menjadi bidadari surga. Amin. Nama saya Gusti Putri Indriani. Saya Nadifa Selina. Saya Siti Fatona. Saya Maharani Rizky. Saya Mutiara Ramadan. Nah, kebetulan karena kita sedang pandemi gini, jadi dua pangeran kami tidak bisa hadir membersamai kami karena keterbatasannya jarak. Mereka itu jauh dari Bengkulu, jadi tidak bisa berkumpul bersama kami. Tapi mereka akan tetap memberikan evaluasi mereka tentang dua video kami ini. Kita langsung saja masuk ke video pertama ya. Check this out. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama aku Zalfa Nakia Azmi Kevi. Biasa dipanggil Zalfa. Aku kelas 4A di Min 10 Jakarta Timur. Aku akan membawakan cerita yang berjudul Jakataru dari daerah Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, tinggallah seorang wanita tua bernama Bu Randa. Ia tinggal sebatang kara karena suaminya telah lama meninggal. Suatu hari, Bu Randa mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Jakataru. Jakataru tumbuh menjadi pemuda tampan yang disukai banyak gadis di desa itu. Anakku Jakataru, pilihlah salah satu gadis di desa ini untuk kau jadikan istri. Lihatlah, ibu semakin tua, nak. Namun hingga Bu Randa wafat, Jakataru masih belum menikah. Karena itu Jakataru sangat sedih. Maafkan aku, ibu, aku tidak bisa memenuhi keinginanmu. Waktu pun berlalu. Suatu hari, Jakataru melewati sebuah telaga. Tanpa sengaja, ia melihat 7 bidadari yang sedang bersenda gurau sambil bermain air. Karena Jakataru terpikat, ia pun mengambil salah satu selendang bidadari itu. Hari mulai senja, para bidadari pun bersiap-siap untuk kembali ke kayangan. Namun, betapa sedihnya Nawangwulan karena selendangnya tidak ditemukan. Keenam bidadari yang lain pun kembali ke kayangan tanpa Nawangwulan. Jakataru pun datang menghampiri dan berpura-pura bertanya, "Wahai putri cantik, adakah yang bisa saya bantu? Sepertinya engkau sedang bersedih hati." Nawangwulan terkejut karena ia tidak pernah berbicara dengan manusia. Iya, aku kehilangan selendangku. Apakah engkau melihatnya?" "Mungkin hanya terbawa air," jawab Jakataru. Singkat cerita, Jakataru dan Nawangwulan pun menikah. Mereka memiliki seorang anak bernama Nawangsi. Namun sebelum menikah, Nawangwulan meminta syarat kepada Jakataru. Ia meminta untuk tidak menanyakan kebiasaannya setelah menikah nanti. Rahasia Nawangwulan adalah ia dapat memasak nasi hanya dengan 1 butir beras. Setelah menikah, Jakataru heran karena ia tidak pernah melihat Nawangwulan menumbuk padi ataupun menampihi beras. Karena rasa penasaran, Jakataru pun melanggar janjinya. Ia membuka panci yang biasa digunakan Nawangwulan untuk memasak nasi. Sejak saat itu, Nawangwulan kehilangan kesaktiannya. Setiap hari, ia harus mengambil padi di lumbung untuk ditumbuk dan ditampih. Semakin lama, tumpukan padi semakin sedikit. Tanpa sengaja, Nawangwulan melihat selendangnya di antara tumpukan padi. Nawangwulan marah, ternyata Jakataru pula yang telah mencuri selendangnya. Nawangwulan memutuskan untuk kembali ke kayangan. Ia akan turun sesekali untuk menemui Nawangsi, tapi tidak mau bertemu Jakataru. "Maafkan aku, istriku. Jangan tinggalkan kami. Kasihanilah kami." "Tidak, aku sungguh kecewa padamu. Ternyata engkaulah yang telah mencuri selendangku. Kali ini aku tak dapat memaafkanmu."
Jaka Tarub hanya bisa memandang kepergian Nawang Wulan ke Kahyangan sambil mendekap Nawangsi. Ia sadar bahwa kesalahannya tak termaafkan. Nah teman-teman, seru kan ceritanya? Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita harus selalu bersikap jujur, tidak boleh menyimpan kebohongan, dan kita harus selalu menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita. Tidak boleh ingkar janji teman-teman. Sekian dari Zalfana Kezmi Kevin. Semoga kalian suka cerita dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video yang pertama. Kita langsung saja mengevaluasi ya. Menurut kalian gimana nih video yang pertama tadi? Bagus nggak dari mimik wajahnya, alur ceritanya? Kalau menurut aku sih ya, mimik wajahnya ini udah lumayan sih, tapi kalau misalnya untuk storytelling di kancah Internasional. itu tuh masih kurang karena dia ini terlalu fokus kayak menghafalkan teks gitu, jadi nggak ada main ini sama Ekspresi-ekspresinya kayak kurang muncul. Nah, dengan audiens tuh jadi audiens Oh, jadi kontak matanya tuh dia tuh terpaku sama teks, betul, lalu menghafal. terus tutur wajahnya mimik wajahnya tuh Data-data pas saja. banget, nah gitu, nah kurang pas dengan yang dibawakannya gitu. Nah terus juga dia nih di video ini nih nggak menggunakan alat peraga, jadi kita nih kayak apa sih kurang paham gitu kan apa maksudnya. Terus juga di tone suaranya tuh antara suara si Jaka ini sama si ibunya ini sama aja, jadi kita nggak tahu, Tidak ada perbedaan ya. jadi kita nggak tahu kan ini nih siapa yang bicara gitu, jadi nggak masuk ke storytelling gitu, data rompong aja kalau menurut kita gitu sih. Kayak cerita biasa Kayak aja. cerita gitu. Tapi Nah, kalau iya untuk aja. anak-anak ya sesuai sih. Cocok sebenarnya sih kalau Anak-anak kan. ya, betul. Gitulah tadi evaluasi untuk video yang pertama. Kita langsung masuk video yang kedua ya. Check this out. Good morning, everybody. My name is Sumaya. Today I'm going to tell you a story. The title of my story is Honesty is the Best Policy. Once upon a time, there's a girl named Darby. She used to lie every time. One day, Mom announced a sports competition. Darby was so excited. She raised her hand and said, "Mom, pick me. I love sports." Mom wrote her name. Early in the morning, she woke up and went to school. She thought that I would lose. Now, what can I do? Oh, I could just lie to Mom. Mom, I got hurt in my leg. I can't do sports anymore. Darby, you can sit there and watch the children doing sports. Okay, Darby? Thank you, Mom. After a few days, there was a art competition. Darby was so excited because she loved art. She raised her hand and said, "Mom, pick me. I love art." Mom wrote her name again. Early in the morning, she woke up and went to school. She saw that I would lose. Now, what can I do? Oh, I could just lie again. Mom, I got hurt in my hand. I can't do art anymore. And Mom understood that Darby was lying. Darby, you can sit there and watch the children doing art. Okay, Darby? Thank you, Mom. A few days, there was a dance competition. Darby was so excited because she loved to dance. She raised her hand and said, "Mom, pick me. I love dance." No, Darby, you have told a lot of lie. Okay, Darby? Please, Mom. Sorry, Mom. Okay, I could give her a last chance. Darby, this is your last chance. Okay, Darby? Thank you, ma'am. She wore her dance dress and danced like a free bird. And she won the first trophy. And she promised to herself, from now on, I will never tell lie and be honest to myself. The moral of the story is, we should never tell lie and be honest to ourselves. Thank you. Baiklah. Nah, untuk video yang kedua ini adanya lucu banget ya, cute banget. Gemes. Gemoy. Jadi pengen videonya cabi. Mana menurut kalian? Sama nggak sama yang pertama tadi? Beda Beda dong. sih. Karena ini kan storytellingnya tingkat internasional. Iya. Bahasanya juga Bedanya beda. yang ngomong juga
cepat jadi kita kurang mengerti. Iya, terus Ceritanya juga- pun kita nggak tahu. kaku banget gitu. Terus juga intonasinya Terlalu dia- lempeng, iya, terlalu datar. betul. Jadi kita nggak tahu kan gimana yang harus ditekankan atau ini. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam ceritanya. Jadi, maksudnya gimana? Terus juga sama kayak storytelling yang pertama, dia ini nggak membedakan intonasi orang tuanya dengan si anaknya ini. Ya kan? sama datar. Mm-mm. Kalau aku perhatiin tadi dia juga sama kayak video yang pertama itu nggak pakai alat peraga ya. Iya, Yang betul. Nggak pakai alat sama apa. sekali ini malahan nggak ada apa. Nggak ada apa-apanya. Jadi tambah samar-samar gitu nggak kelihatan ya. Enggak. Terus juga ada beberapa bagian gesturnya yang telat seperti itu. Jadi dia membicarakan apa, gesturnya ini bermainnya Apa seperti apa. gitu, ya. Jadi begitulah hasil evaluasi dari kelompok kami. Untuk dua pangeran kami akan dimasukkan oleh editor di akhir video ya. Tonton sampai habis. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandeli Legindayus dari Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Jadi di video kali ini sebenarnya di video ini kami disuruh nge-reaction atau mengkritik bersama-sama, yaitu satu kelompok gitu. Tapi karena pandemi dan jarak juga, jadi saya tidak bisa bergabung bersama teman-teman. Jadi kami ada sebagian yang buatnya di rumah dan disatuin nanti videonya gitu. Jadi di video kali ini saya ingin melihat bagaimana sih storytelling di luar negeri dan storytelling di Indonesia ini. Jadi yang saya lihat tadi seperti cerita, itu ceritanya dongeng ya. Untuk kontak mata tadi orang luar negeri dan orang Indonesia tadi ya sama-sama pandangannya tuh apa ya, nggak terpaku hanya satu. Misalnya dia cuma mandang satu orang itu, misalnya ada juri, dia cuma mandang satu orang itu aja, atau satu audien itu aja. Tapi dia tidak, dia itu memandangnya seluruh yang ada di hadapan dia. Jadi dia melihat melihat orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia tidak terpaku hanya satu orang saja gitu. Dan untuk mimik wajah, kalau untuk mimik wajah sih, kalau untuk orang Indonesia itu overpowernya lebih overpower ya. Dari kayak tadi tuh aku lihat dia kayak nangis, terus dia jadi nenek-nenek dan bermuka-muka sedih gitu. Dia praktekin sekali untuk orang Indonesia. Dan untuk orang luar negeri dia mempraktekin, tapi dia nggak terlalu overpower seperti orang Indonesia. Kalau kita melihatnya tuh seperti oh gitu aja gitu. Dan untuk gerak tubuh sama seperti mimik wajah ya, mimik muka tuh sama. Kalau orang Indonesia ini lebih overpower gitu. Dia dipraktekinnya semua. Misalnya kayak dia lagi menjadi kakek-kakek, dia kayak menjadi nenek-nenek tadi, dia praktekin itu gimana gerakannya, terus gimana dia menjadi menjadi nenek-nenek, dan dia menjadi putri-putri gitu. Jadi dia tuh dipraktekin semua kalau untuk gerak tubuhnya. Sedangkan untuk orang luar negeri itu dia mempraktekin, tapi dia kurang overpower seperti orang Indonesia. Itu. Untuk suara di sini sama ya, sepertinya sama-sama jelas dan lantang gitu ngomongnya. Dia ngomongnya nggak tersendat-sendat, tapi dia ngomongnya tuh lantang. Terus
jelas itu suaranya kalau didengar, nggak gimana ya ngomongnya tuh, nggak berbelit-belit gitu ngomongnya, jadi dia tuh jelas banget ngomongnya. Terus untuk menggunakan alat peraga, orang luar negeri tadi tidak menggunakan alat peraga ya. Contohnya misalnya dia mau nggunain sapu, nggunain apa, dia nggak. Nah, untuk orang Indonesia tadi sama seperti orang luar negeri, tapi dia tadi aku lihat dia menggunakan alat peraga satu. Yang aku lihat tadi dia menggunakan alat kuali kalau nggak salah aku itu. Dia menggunakan alat itu. Terus respon audience itu ya, kalau menurut saya ya, setelah mendengar mendengar mereka berstorytelling dari orang luar negeri dan orang Indonesia, menurut saya itu bagus, terus menarik, suaranya tuh lantang dan jelas untuk didengar gitu. Demikian mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai storytelling di kedua video tersebut, yaitu video dari orang Indonesia dan orang luar negeri. Demikian dari saya, Sandelil Gindayus, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marta Julianto Saputra. Di sini saya telah mencermati kedua video storytelling orang Indonesia dan orang luar, dan saya akan menjelaskan perbedaan dan juga persamaan antara kedua video tersebut. Yang pertama yaitu dari segi kontak mata. Kontak mata orang Indonesia dan orang luar sama-sama menghadap penonton. Yang kedua yaitu dari segi mimik wajah. Dari segi mimik wajah, orang Indonesia lebih unggul karena orang Indonesia menggunakan wajah sedih, wajah ceria, dan juga wajah marah sesuai dengan ceritanya. Sedangkan orang luar menggunakan mimik wajah yang ceria saja, tidak menggunakan sedih atau juga marah. Yang ketiga, dari segi gerak. Dari segi gerak, orang Indonesia juga lebih unggul karena orang Indonesia bergerak, tidak diam di tempat. Sedangkan orang luar diam di tempat, tidak bergerak. Yang keempat, dari segi suara. Dari segi suara, orang Indonesia dan orang luar sama-sama menggunakan suara yang lapang dan jelas. Yang kelima, respon audien. Audien tidak begitu memperhatikan pembawaan cerita orang luar karena orang luar begitu terpaku terhadap teks. Sedangkan respon audien terhadap orang Indonesia, audien sangat memperhatikan pembawaan cerita orang Indonesia karena pembawaan cerita orang Indonesia sangat tenang dan tidak terpaku terhadap teks. Dan yang terakhir yaitu pemilihan cerita. Pemilihan cerita orang Indonesia dan orang luar sama-sama bagus, tetapi yang membuatnya lebih bagus lagi kembali kepada mimik wajah, kontak mata, gerak tubuh, dan juga suara. Mungkin itu saja respon saya terhadap video storytelling orang Indonesia dan orang luar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi hasil evaluasi dua pangeran kami, dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jika kalian suka, silakan like,